Pikir dan keputusan sikap dalam menyikapi perangai istri yang sering pemarah, egois. Dalam arti sering tidak menerima arahan suami, sering menjawab membalikan omongan suami, sering bersikap temperamen, emosional termasuk di depan anak-anak. Kurang merespon dalam penyambutan suami. Bahkan termasuk berani berbicara keras, menyinggung kepada ibu mertua dan ibunya sendiri. Mohon pencerahannya demi perbaikan saya dan keluarga. Terima kasih. Saha ya teh. Rada curiga aya di dia ya teh. Sahanya kayak. Ente curhatan ini dalam pisan. Oke. Tidak mudah menjawab pertanyaan tadi. Tidak mudah. Tapi saya ingin menjawab untuk memberikan perspektif saja. Jadi tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Ya, begini Ibu, Bapak, kita harus sadari betul menikah itu menyatukan dua pribadi yang berbeda. Itu yang harus dijaga. Kalau kita berani menikah, Kang, berarti kita tuh kudu berani berbeda dengan istri kita. Karena Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama. Unik. Apa itu unik? Ya nggak ada yang sama. Saya punya 3 anak, bapaknya sama, ibunya sama, cara mendidiknya sama, beda tiluan anak. Tate anak. Gimana kalau beda-beda ibunya? Lebih beda lagi. Kenapa hari ibu? Ya ketawa gitu. Iya, kabayang tuh saya punya 3 anak. Ya, ibunya itu sama, ibunya teh, bapaknya sama. Cara mendidiknya sama, cara ngasih makannya sama. Memperlakukan data B teh beda. Si AA kieu, si Teteh kieu, si Ade kieu beda. Teh dengan ibu yang sama. Gimana kalau ibunya beda? Beda. Tuh udah Anda mah sok coba ibuna beda-beda ke heula. Anda mah suka ngasih ide dah. Oke. Maksud saya enggak ya, bahwa kalau kita berani menikah, Anda harus siap. Dia itu beda dengan saya, gitu. Makanya menikah itu menyatukan dua pribadi yang berbeda. Kalau Anda sudah menikah, tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada kita. Kamu, aku, lebur menjadi kita. Berarti kudu ada pengorbanan, menerima kenyataan, tabiat pasangan hidup kita. Gitu. Makanya ini saya nggak jawab pertanyaan ini, tapi saya cari perspektif lain. Ya, Anda akan capek kalau menuntut istri Anda seperti yang Anda inginkan, atau suami Anda seperti yang Anda inginkan. Dan suami Anda itu bukan Anda. Paham nggak maksud saya? Saya capek kalau nuntut istri saya kudu seperti yang saya inginkan. Istri saya bakal capek kalau menuntut saya kudu seperti yang dia inginkan. Capek. Dan saya dan istri saya itu dua hal yang berbeda. Yang enak adalah saya menerima kenyataan istri saya menerima kenyataan saya. Memahami, oh nya da si ayah mah kitu tah. Oh nya cerewe da istri teh. Tah si akang eta teh kan istrina sok kitunya. Sok we terima heula we. Anggap we punya radio. Kan we radio elektronik lah eta mah tong butut teuing karunya. Ari radio butut mah jelas suarana teh jelas ieu mah jigana bagus tah radiona. Kan ari radio butut mah kan rebek jigana mah ieu mah manteng. Ayah atau ayah teh kunaon ieu teh tah? Jelas kan itu. Nah, jadi Kang, nih yang bertanya, satu, terima dulu. Itulah istri Anda. Itu, terima dulu aja. Ketika kita mau terima, tahu nggak? Beban Anda berkurang setengahnya. Saya teh bawa iunya, berat kan gitu. Oh, gitu. Terima dulu, memang berat ya teh. Itu sudah membantu mental saya. Tapi kalau orang mah paeh bawa ieu mah paeh bener. Karena apa? Kalau ini punya istri kayak gini mah hancur, geus rumah tangga teh hancur itu. Kenapa? Anda sendiri secara mental tidak menyiapkan diri. Tapi kalau gini, ya, emang kalaupun saya ganti istri kayaknya belum tentu lebih baik juga. Ya. Hari ganti ya high cost di biaya tinggi deh. Gitu. Ya. Hari tambah komo moal kuat pisan. Nu ieu ge rudet rumah can lunas. Motor di jabel. Gitu.
Dah terima aja. Jadi maksud saya dalam rumah tangga mah satu nih untuk adik-adik saya tercinta, terima dulu bahwa kita menikah dengan orang berbeda, itu aja. Dan tidak mungkin kita nikah dengan orang sama, enggak mungkin. Enggak mungkin sayang, enggak mungkin. Saya tadi katakan saya punya 3 anak tuh tabiatnya beda-beda. Satu rumah loh. Ibunya sama. Itu penting, ibu nanti sama. Apalagi kalau ibunya beda-beda. Itu tabiatnya tuh beda. Nah sekarang Anda punya suami, suami Anda itu punya kakak, punya adik, punya uwa, punya ibu, punya bapak. Ada cara pendidikan tertentu, Anda juga dididik dengan cara tertentu, terus satu rumah. Beda terus. Makanya ini mah cuma mengingatkan saja, rumah tangga itu disebut sebagai sekolah terlama. Kenapa sekolah terlama? Nggak ada ujungnya. Kalau sekolah sampai doktor itu cuma 22 tahun. Dari SD ya, sok hitung gerak SD 6 tahun, SMP SMA 12 tahun jadina, S1 4 tahun, sabaraha 16 tahun, S2 2 tahun, sabaraha 18, S3 4 tahun, sabaraha 2, eta teh nu normalnya, nu teu normal bisa 30 tahun, ya mah nu normal, nu ngikutin paket gitu, nu teu normal 30 tahun. Hari saya mah 20 tahun dah akselerasi. Nah, tak eta heureuy, tak Anda mah sok jadi omong Anda mah. Nah, kalau saya sih 20 tahun akselerasi. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita sekolah sampai doktor 22 tahun. Rumah tangga baru dinyatakan lulus kalau yang memisahkan kita dengan pasangan hidup kita kematian. Tah eta lulus. Kalau cerai DO sekolah. Ya tentu Anda bisa ngambil jurusan lain. Kan gitu. Ya kalau nggak kuat jurusan matematika coba ambil jurusan lain yang kira-kira kuat. Ya, tata busana akhirnya makan gitu. Jadi maksud saya apa? Rumah tangga itu sekolah paling lama. Kenapa sekolah paling lama? Anda kira suami Anda tidak berubah dan Anda kira Anda sebagai istri tidak berubah? Berubah. Aam Amiruddin 20 tahun lalu itu bukan Aam Amiruddin yang sekarang. Tabiat saya itu sudah berubah, style saya sudah berubah, cara berpikir saya berubah. Anda yang ketemu saya 20 tahun lalu itu beda dengan sekarang. Anda lebih beda deh. Udah huisan, caroplok gigi, kan gitu. Jadi artinya yang namanya manusia itu berubah, ya, berubah. Nah, jadi rumah tangga itu sekolah paling lama. Terus rumah tangga itu ibadah paling lama. Anda pikir ibadah paling lama sholat? Bukan. Sholat mah ibadah sepanjang masa, tapi tidak paling lama. 10 menit duhur beres, subuh 10 menit, asar 10 menit. 10 menitnya kalau belum ahli, kalau udah ahli mah bisa 3 menit setengah. 3 menit setengah teh dengan wudhu dan pakai mukena. Nah, hari Anda mah kan belum ahli 10 menit lah. Oh, temen saya beres deh, geus ahli urang mah cenah. Kan gitu kan. Jadi sholat itu ibadah ibadah sepanjang masa sampai akhir hayat, tapi tidak paling lama. Rumah tangga itu yang paling lama. Ya. Bapak masih ada, Bu? Ada. Udah berapa tahun menikah? 37 tahun. Tak ibu teh dari mulai akad sampai sekarang ibadah terus. 37 tahun, bukan waktu yang lama. Tetesan air mata doa tetes sabaraha lah, enggak usah Bu, 37 tahun tuh. Jadi begitu suami ibu akad, saya terima nikah, sholat mah seperti takbir. Kapan salamnya? Mohon maaf, kalau yang memisahkan ibu dan suami ibu kematian, tak itu salam. Makanya kalau udah rumah tangga mah apapun jadi ibadah. Ibu cuma bilang gini, suami pulang dari kantor, ayah mau minum kopi apa teh? Cuma ngomong gitu aja, itu sudah ibadah. Cuma ngomong gitu aja. Atau ibu tahu, ini jam 5 nih, suami waktunya pulang. Ibu mandi, ya minimal enak dilihat lah. Itu ibadah. Gitu loh. Bapak pulang dari kantor, ya datang ke masuk ke supermarket atau ke minimarket, inget, si mamah teh asa minyak nanti udah habisnya.
tadi pagi teh bapak cuma beli minyak Pak, ibadah. Ya, apapun. Bapak ke Surabaya bawa coklat, teu pira 30.000 Pak, ibadah. Tapi kalau belum menikah, Yayang mau beliin apa? Enggak, aku lagi di Surabaya, please deh kamu ngomong mau apa. Nah, saya ingin tanya, ibadah bukan? Apa tuh? Lebay.com. Itu mah lebay.com. Ya, kamu mau apa? Cepet aku mau boarding nih. Udahlah gimana aku aja ya, geuleuh. Geuleuh aku juga. Nyontokeun teh aku teh geuleuh. Tapi kudu dicontokeun. Tapi kalau udah nikah, jadi ibadah, Pak, Bapak cuma bilang gini, Mah, aku udah nyampe Surabaya ya, aku di hotel ini ya. Nah, lantai sekian. Jadi Anda ngasih tahu ke istri bahwa Anda udah nyampe Surabaya, ibadah Pak itu. Bapak makan ini tuh, balik we, leungit kan? Dua. Tah, aya bapak-bapak nu kitu. Ka mana mah Surabaya, leungit teh, leng. Torojol 4 hari teh datang. Aya tos uih, tos uih aya teh. Dari bapak. Aya di dia saya mah rada curiga nih. Bapak teh ya, Pak, kalau ingin jadi ibadah nih, mau ke Surabaya, nyampe bandara ya. Mah, bentar lagu aku boarding. Doain ya mah, take care. Nah, ibadah loh Pak. Istri nggak minta, tapi Anda inisiatif aja. Nyampe di Surabaya, Mah, aku udah check in, aku di hotel ini, kamar sekian. Istri nggak minta, kita ngomong aja, ibadah teteh Pak. Bapak mah leungit. Mah, aku ke Surabaya, plek Senin, datang Jumaah. Sugan nelpon, sugan SMS. Aya teh bu suami anu kitu. Insaf. Ibu-ibu bilang, "Aya bari ningali kitu, aya." Insaf, Bapak. Itu teh kan ujug-ujug Senin pergi, datang we Jumaah. Kita teh nggak tahu, ibu teh nggak tahu di hotel apa, kegiatannya apa, ya. Ya naon, misalnya dia ada seminarnya atau nggak apa-apa Pak, cuma sekitar apa sih susahnya? Bila perlu sekali-kali foto truk ya kan, kirim. Mah, ini acara seminar Papa gitu. Mah, kalau Anda jadi dosen kan kadang-kadang suka ada apa, workshop atau apa. Nih mah ada menteri mah kirim. Keun we istri teh cenah hiburan atuh ningalian kikituan mana gitu. Jadi ulah ieu mah pleng leungit. Teh gimana sih? Jadi rumah tangga itu ibadah paling lama, sekolah paling rumah tangga itu kebersamaan paling lama. Maaf, ibu nikah kan sudah 37 tahun. Ibu dulu nikah usia berapa? Tah, denger. Ibu saya bu, namina? Ibu Yeti teh nikah usia 21 tahun. Berarti sama ibu bapaknya 21 tahun. Tapi dengan suaminya sudah 37 tahun. Jadi Ibu Yeti bareng sama suaminya sudah melewati kebersamaan dengan orang tuanya. Kebayang tuh? Kalau saya panjang umur, istri saya panjang umur, saya akan lebih banyak bareng dengan istri ketimbang dengan orang tua. Ya Ibu Yeti nikah usia 21. Sekarang rumah tangga udah 36. Berarti dengan ibu bapaknya 21 tahun. Tos gitu kan dengan suaminya. Dengan suaminya itu 37 tahun. 21 udah terlewati. Sebentar lagi 2 kali lipat. Kebayang gak kebersamaan paling lama? Kebersamaan paling lama terus pikarudeteun. Bu, kalau kebersamaan paling lama tapi kompak kan enak. Ya, kompak gitu ya. Kebersamaan tapi kompak. Iya mah jigana pikarudeteun. Tah, Kang, pertama rumusnya terima dulu. Teteh mun aya di dieu ya. Jigana mah aya ada indikasi di dia aya ya. Ya. Walau bagaimanapun manusia itu perlu dihargai. Harus dihargai. Jadi Anda kalau negur suami jangan di depan anak, enggak boleh. Suami kalau negur istri enggak boleh di depan anak. Itu tabu, enggak boleh. Apalagi mementahkan. Itu enggak boleh. Istri saya bilang, "Aa,
Ya Allah udah jam 1 belum sholat. Ari tuh kalau main game terus sholat. Saya datang ke atuh mah kakarge jam 1 lah. Istri saya dimentahkan oleh siapa? Aduh bapak nggak boleh gitu. Itu dalam pendidikan salah pisan. Ya. Udah mandi belum? Belum. Mandi ya Allah jam 1 belum mandi. Mama ini kan minggu. Ya minggu jauh kudu mandi. Kan anak-anak kalau minggu setara mandi. Jika ibu nama gitu. Nah gitu. Apa kata ibunya? Iya Ari, kamu walaupun minggu memang kalau minggu mandi teh libur. Mandi. Bapak anak ya. Teu nanaon ketang papa ge enggak ada. Nah, walaupun bapak memang enggak mandi, enggak usah, biarkan istri kita sedang mendidik anak. Jadi yang paling salah dalam pendidikan, istri dimentahkan oleh suami, suami dimentahkan oleh istri. Itu salah besar. Anak akan mengalami kebingungan atau anak akan mencari pembenaran. Ya, jadi Bu, kalau istri ngomong Pak, kalau istri ngomong selama benar aminkan. Ya, kata istri teh, mandi hari Minggu juga tetap mandi. Nah, bapak iya mandi, walaupun bapak tara mandi bapak teh. Bapak nggak pernah mandi. Iya mandi, gitu, kudu, gitu, ya, iya. Ini seringkali di rumah tangga ini suka kadang-kadang suka gitu, ya. Anak teteh kan teteh udah balik, sok belajar atau pakai kerudung, kalau keluar pakai kerudung. Apa cek bapakna? Atuh mah kakarage SMP atuh. Nah, dimentahkan. Nggak boleh kayak begitu, ya. Atau menegur istri di depan anak, itu nggak boleh, ya. Misalnya, ya, istri kita salah, jangan di depan anak dong, karena walau bagaimanapun ibu itu harus terhormat di depan anak. Begitu anak nggak ada, mama hari bersin teh tong kana makanan gitu. Ya hari bersin teh kieu ari senang. Kan ibu teh keur masak, pasti gitu. Anak ayah, pasti. Nah, bapak jangan gini, mamah geuleuh bersin dina makanan gitu. Pantesan kabeh flu. Ti mamah atuh eta mah. Apa kata anak? Iya si mama masuk itu Pak. Nah, Pak, misalnya istri bapak begitu. Nah kalau udah anaknya ada, mama mun bersin tong kana sangu atau fasa. Pantesan kabeh atuh flu atuh ti mama eta teh. Ya mun bersin teh kadieu gitu. Kana sangu atuh di mama. Gitu. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Mungkin nggak itu terjadi. Apalagi ya, istri kita salah, maaf, sampai digoblok-goblok, waduh di depan anak, di depan pembantu nggak boleh. Atau istri suami kita bawa mobil, ari ayah atuh bawa mobil teh juga naon, mamah telin barang, rem teh kecelok, si suami teh mun iku gitu kan, sampai keresek kabeh lompat, blum gitu kan. Bu, kalau mau negur suami, ayah hati-hati gitu, ulah yem, ari ayah mamah telin barang. Lin hayam mamah teh. Jika hayam wae mamah teh. Jadi kalau menegur, nah jadi ini harus hati-hati. Kenapa? Semua orang harus ditempatkan secara terhormat. Harus apa? Terhormat. Setiap orang tuh. Nabi itu lihat orang yang salah sesalah-salahnya, tidak dinistakan. Kebayang tuh? Nabi sedang tausiah, tiba-tiba ja'a a'rabiyun fabala fil masjid. Datang orang Arab gunung, ujug-ujug, gitu, pipis. Ya dalam hadis ja'a a'rabiyun fabala fil masjid. Nabi sedang tausiah, tiba-tiba ada jamaah datang, ujug-ujug ya, punten. Rasulullah tidak gini. Goblok ari maneh. Masjid sia ieu teh masjid. Gitu kan. Apa? Sahabat-sahabat mau berdiri, mau menariknya. Jangan. Antap sina saefula. Jadi itu sahabat berdiri mau narik ininya. Katanya jangan, biarkan. Udah pipis itu orang. Nah, jadi Rasul menjaga kehormatan. Udah pipis, ya kata Rasul teh, coba ambil air. Disiram. Dah, Rasul melanjutkan, nanti kamu kalau ke masjidnya tong pipis.
Iya teh tempat sholat, nanti kalau pipis di luar masjidnya. Gitu. Dah, dijaga kok. Jangan ini. Saudara-saudara, jangan sebodoh orang ini. Maaf bukan ini ya. Si ini. Dia kok pipis di masjid, bodoh sekali saudara. Enggak boleh. Ya. Makanya saya kurang sependapat kalau ada orang salah di masjid langsung. Ya. Tidak perlu, biarkan aja. Nanti diluruskan. Kan ada nu gini, ya. Ibu-ibu kesini mau ngaji. Masa bajunya kayak begitu? Iya ayah bu, nu gitu bu. Kayak gitu. Tidak syar'i. Keluar. Jadi sebenarnya tidak perlu gitu. Dengan datangnya juga sudah alhamdulillah. Jadi intinya tadi saya katakan saya tidak menjawab pertanyaan Anda, tapi mengelaborasi sebab istri Anda itu berubahnya ini butuh waktu. Anda mah kudu jadi Nabi Nuh ya udah, geus we. Punya istri kayak jaga istri juga di dia tadi, ya. Nu tadi Anda mah kudu juga Nabi Nuh ya, udah aja. Hanya dua, sabar atau delete. Terus update. Nah, karena iya, awas loh bu, suami itu punya otoritas. Kalau istri susah dididik, kan boleh diberi pilihan. Mama, kalau kamu nggak berubah terus, ya, per Maret belum berubah, ya tanggal sabar aja, tanggal 12, ya, setengah bulan deh, ayah kasih kesempatan. Terubah, cerai. Awas hati-hati bu, suami bisa gitu loh. Karena cerai itu ada di tangan suami, asal alasannya benar. Alasannya benar. Lamun Maret terubah wais ya, cerai. Tak itu namanya delete. Kayak ayah nikah dari update gitu. Di delete terus ada juga tidak di delete tapi di update. Nah, gitu. Bu, kalau ibu didolimi oleh suami, bapak-bapak hati-hati loh. Istri Anda bisa gini, mama udah nggak kuat jadi istri ayah, mama kembalikan mas kawin. Mun ayah keneh mas kawin. Otak mas kawin teh tong dijual. Nah, jangan dijual. Apa? Itu namanya khulu. Tapi sekarang khulu itu tidak harus mengembalikan mas kawin, tetapi mengajukan gugat cerai. Dipermudah oleh hukum negara. Coba lihat buku nikah. Sewaktu-waktu suami tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, atau suami menyakiti secara fisik, atau meninggalkan tanpa alasan selama 2 tahun, maka jatuh talak 1. Jadi kalau Anda 2 tahun ditinggalkan gak jelas suami entah kemana, datang ke kantor urusan agama, ke pengadilan agama. Kalau orang Kota Madia Bandung di terusan Jalan Jakarta, bawa KTP, kartu keluarga, fotokopi surat nikah, ya, terus nanti bayar ke BRI 480.000. Foto we 3 kali 4 tilu, kan gitu. Ari ngomong teh kudu jelas. Nah, laporkan. Nanti akan ada surat panggilan. Biasanya ada suami yang bodoh. Apa? Kalau gue dipanggil oleh pengadilan, gue nggak akan datang. Dan gue nggak akan terima. Bodoh tah. Pengadilan, namun Anda nggak datang dianggap setuju. Paham nggak? Misalnya saya digugat cerai sama istri saya. Saya bilang, sok gugat cerai. Ayah mah nggak akan datang. Bodoh saya. Kenapa? Nanti kalau 3 kali nggak datang ketok palu, sah. Dan itu jatuh talak itu jatuh talak. Sah tidak? Karena yang menjatuhkan talak bukan suami, pengadilan. Karena istri yang menuntut. Tapi banyak suami yang bodoh. Gue nggak mau terima, ya kan? Gue nggak akan datang. Bodoh mana? Kalau tidak datang di pengadilan itu setuju. Jadi kalau misalnya saya nggak datang, berarti pengadilan mah dia setuju. Digugat cerai sama istrinya setuju. Makanya kalau sudah 3 kali nggak datang, ketok palu. Jelas ada saksi segala macam, ketok palu sudah selesai. Jadi bu, kalau mau gugat cerai suami terus suami nggak datang, kudu atoh, yes, cepet loh. Tainu datang sok lama, datang ngebantah gitu kan. Kalau nggak datang, cepet. Ya.
Coba gerak ikut MPI supaya cepet gerak cerai teh. Ya. Bukan, maksudnya kalau Anda didolimi. Kalau apa? Tapi kalau Anda tidak didolimi, Anda gugat cerai, apa kata Nabi? Orang seperti itu, wanita seperti itu, boro-boro masuk surga, mencium baunya surga saja nggak akan. Nauzubillah min dzalik. Ya, datang ke pengadilan agama. Apa Bu alasannya? Ada ketidakcocokan. Pas ditanya apa ketidakcocokannya? Udah besen 14 tahun, Pak. Rudi deui, hayang nyobaan Asep abdi. Nah, maka itu tidak akan pernah mencium baunya surga, ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu jawaban yang bisa saya sampaikan, ya. Dan yang tadi tentu saja elaborasi, ya, elaborasi.